Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviawati Sulistiyorini, mahasiswa PPG dalam jabatan Prodi Pendidikan IPA di Universitas Negeri Yogyakarta. Berikut kartu tanda mahasiswa saya. Nah, hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran daring di kelas 8 dalam PPL 2 ini di siklus 3. Silahkan disimak. Sudah sarapan semuanya ya? Jangan sampai kita terkena gangguan sistem pencernaan pada manusia. Gangguan sistem pencernaan memang menyebabkan ketidaknyamanan. Namun, jika dibiarkan tanpa penanganan bisa berbahaya loh. Masalah pencernaan yang sering dialami oleh manusia jenisnya berbeda-beda, mulai dari ringan hingga berat. Masalah sistem pencernaan terkadang muncul tanpa gejala yang jelas, sehingga sulit untuk dibedakan. Nah, berikut beberapa macam gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama, diare, yaitu penyakit pencernaan yang diakibatkan oleh keracunan makanan, kontaminasi bakteri, alergi makanan tertentu, atau makan sesuatu di saat yang tidak tepat. Contohnya, makan pedas saat perut kosong. Nah, gejala diare dapat disertai dengan rasa ingin segera BAB, muntah, mual, sakit perut melilit, atau perut terasa tidak nyaman. Diare yang parah dapat mengakibatkan demam, turunnya berat badan, dan feses berdarah. Diare parah juga dapat menyebabkan Anda mengalami dehidrasi dan kehilangan nutrisi. Yang kedua, sembelit. Sembelit dapat disebabkan oleh perubahan pola atau asupan nutrisi yang kamu makan. Beberapa faktor penyebab sembelit yaitu kebanyakan minum susu, kurang makan serat, tidak aktif bergerak, kurang minum air, sedang menggunakan obat antasida yang mengandung kalsium atau aluminium, sedang stres. Sembelit dapat dicegah dan diobati dengan makan makanan berserat seperti pepaya atau sayuran hijau, minum air mineral yang banyak, dan berolahraga. Yang ketiga, ambeien. Ambeien adalah peradangan dan pembengkakan pada pembuluh darah di lubang anus kamu. Beberapa penyebab dari wasir adalah sembelit atau diare yang sangat parah karena harus mengejan terlalu keras dan lama, serta kurang makanan berserat.
Ambeien bisa menyebabkan rasa sakit saat buang air besar, sehingga kamu takut untuk buang air besar. Namun, menahan BAB justru bisa membuat wasir kamu tambah parah. Hal yang dapat kamu lakukan untuk menangani gangguan sistem pencernaan ini adalah dengan makan banyak serat, minum air banyak, dan berolahraga. Yang keempat, gastritis. Gejala dari gastritis pada umumnya adalah mual, muntah, perut kembung, sakit perut, kurang nafsu makan, dan perut terasa terbakar di antara waktu makan atau pada malam hari. Yang kelima, radang usus buntu, yaitu penyakit pencernaan yang ditandai dengan peradangan pada apendiks atau usus buntu. Hal ini bisa disebabkan karena usus buntu tersumbat oleh tinja, benda asing, kanker, atau karena infeksi. Gejala dari gangguan sistem pencernaan ini meliputi nyeri di dekat pusar, mual, muntah, demam, susah kentut, nyeri saat kencing, perut kram, dan tidak nafsu makan. Nah, untuk mengobati apendisitis diperlukan operasi untuk mengangkat usus buntu. Tanpa usus buntu, Anda tidak akan mengalami masalah berarti. Apendisitis yang dibiarkan justru berbahaya karena dapat pecah dan menyebabkan peritonitis, yaitu infeksi pada saluran rongga perut atau peritoneum. Yang keenam, batu empedu, yaitu penyakit pencernaan yang ditandai dengan pembentukan endapan keras, seperti batu di kantung empedu. Batu ini terbentuk dari kelebihan kolesterol atau zat sisa yang mengkristal saat kantung empedu tidak kosong dengan baik. Batu empedu mungkin memunculkan gejala nyeri di perut bagian kanan atas. Nyeri ini muncul saat batu empedu menghalangi saluran yang menyambungkan kandung empedu dengan usus. Batu empedu disebabkan oleh beberapa faktor seperti genetik, berat badan, masalah pada kandung empedu, dan pola makan buruk. Yang ketujuh, dispepsia atau MAH. MAH atau dispepsia itu sendiri bukan penyakit, melainkan sekumpulan gejala gangguan pencernaan. Gaya hidup dan pola makan yang buruk, obat-obatan, hingga masalah kesehatan tertentu dapat menyebabkan kondisi ini, yaitu kondisi peradangan dan iritasi yang menyebabkan pengikisan lapisan dinding lambung akibat kelebihan asam lambung, muntah kronis, stres, atau penggunaan obat anti radang jangka panjang dapat memicu penyakit pencernaan ini. Gejala MAH atau dispepsia antara lain kembung, mual, Dari video tersebut bisa diambil bahwa ada beberapa kasus tentang gangguan pencernaan. Yang pertama, diare. Penyebab dari diare adalah keracunan makanan, infeksi bakteri pada usus, makan sesuatu pada waktu yang tidak tepat, dan mengakibatkan feses encer, sering buang air besar, demam, feses berdarah, dan turunnya berat badan. Untuk mengatasinya, dapat meminum larutan gula dan garam. Lalu kasus kedua, sembelit. Penyebabnya kurang makan serat, tidak aktif bergerak, kurang minum air, dan stres. Akibatnya susah buang air besar, sakit saat buang air besar, dan penyelesaiannya makan banyak makanan berserat, banyak minum air, dan berolahraga teratur. Lalu ambeien. Penyebab dari ambeien adalah sembelit dan diare yang sangat parah. Akibatnya, saat buang air besar, sakit, dan feses berdarah. Penyelesaian, Untuk pertanyaan nomor 1, penyebab dari gangguan pencernaan adalah dari dalam tubuh kita sendiri. Nomor 2, pelaku utama pada penyakit pencernaan adalah dari luar, misal virus dan bakteri. Nomor 3, korban pada gangguan pencernaan adalah organ pencernaan. Nomor 4, korban dari penyakit pencernaan ada juga organ pencernaan. Nomor 5, perbedaan gangguan dan penyakit pada pencernaan adalah gangguan berasal dari dalam tubuh kita sendiri, jika penyakit berasal dari luar seperti virus dan bakteri. Nomor 6, upaya yang bisa dilakukan untuk memelihara kesehatan sistem pencernaan adalah
kunyah makanan dengan baik, konsumsi makanan berserat, minum air, hindari makan dan minuman yang dingin, makan secara teratur, atasi stres dan jaga kebersihan. Ya, baik, bagus sekali Mbak Dias. Terima kasih atas presentasinya. Sekarang kita ambil satu lagi yang presentasi. Siapa yang mau presentasi sekarang? Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Ina Sukawati, kelas 8A, nomor absen 12. Saya akan membacakan lembar kerja peserta didik gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan. Indikator pencapaian kompetensi. Sumber tambahan 3. Temukan dan selesaikan kasus pada yang sangat parah. Akibat rasa sakit saat buang air besar. Penyelesaian: makan banyak serat, minum air banyak, dan berolahraga. 4. Kasus radang usus buntu. Penyebab karena usus buntu tersumbat oleh tinja. Akibat nyeri di dekat pusar, mual, dan pusing. Penyelesaian: operasi untuk mengangkat usus buntu. Jawablah pertanyaan di bawah ini menurut analisis gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan manusia, dan kita dapat mengetahui upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan manusia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasi dari Mbak Ina Sukawati. Hasilnya hampir sama dengan Mbak Dias ya. Jadi ada gangguan pada sistem pencernaan manusia dan ada penyakit pada sistem pencernaan manusia, di mana gangguan itu disebabkan oleh dari dalam tubuh kita sendiri, sedangkan penyakit disebabkan dari luar tubuh. Bagaimana dengan yang lain? Apakah ada pertanyaan ataukah ada yang berbeda dengan yang ditampilkan oleh Mbak Dias dan Mbak Ina? Jika tidak ada, mari kita simak video tentang penyakit asam lambung berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 7 orang ya. Mari kita mulai saja. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan. Mbak Dias, kesimpulannya dibacakan Mbak Dias. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, gangguan pencernaan adalah masalah yang menyebabkan gangguan sistem pencernaan dan berasal dari dalam tubuh sendiri. Gangguan pencernaan terdiri dari rasa lapar dan haus, diare, sembelit, ambeien, serostomia, ulkus, sariawan, megakolon, disfagia, muntah, dan kanker. Penyakit adalah permasalahan yang menyebabkan gangguan sistem pencernaan dan berasal dari infeksi dari luar berupa virus dan bakteri. Penyakit pencernaan terdiri dari karies gigi, parotitis, gastritis, hepatitis, appendisitis, peritonitis, dan divertikulitis. Berikut beberapa cara untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan makanan, seperti kunyah makanan dengan baik, konsumsi makanan berserat, minum air, hindari makanan dan minuman yang dingin, makan secara teratur, atasi stres, dan menjaga kebersihan. Sudah, Bu. Oh, baik. Terima kasih atas kesimpulan yang diberikan oleh Mbak Dias. Bagus sekali, benar sekali. Gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan itu ada perbedaannya ya. Gangguan itu permasalahan yang disebabkan dari dalam tubuh, sedangkan penyakit disebabkan dari luar tubuh seperti virus dan bakteri. Berikut akan saya tampilkan untuk penguatan PowerPoint. Sudah terlihat belum PowerPoint-nya? Sudah. Sudah.
Ini perbedaan pengertian antara gangguan dan penyakit pada pencernaan. Tadi sudah disimpulkan oleh Mbak Dias. Benar sekali, gangguan pencernaan adalah permasalahan atau kendala dari sistem pencernaan dan berasal dari dalam tubuh sendiri, sedangkan penyakit adalah permasalahan yang menyebabkan gangguan sistem pencernaan dan berasal dari infeksi dari luar berupa virus atau bakteri. Nah, berikut gangguan-gangguan pencernaan yang ada lapar, haus, diare, sembelit, ambeien, serostomia, ulkus, sariawan, megakolon, disfagia, muntah, dan kanker. Kemudian penyakit pada sistem pencernaan yang biasanya ditimbulkan oleh virus dan bakteri. Ada karies gigi, parotitis. Parotitis itu bisa kita sebut dengan penyakit gondong, kemudian gastritis, hepatitis, apendisitis, dan peritonitis. Nah, bagaimana cara mengatasi gangguan tersebut? Bisa dengan mengunyah makanan dengan baik, konsumsi makanan yang berserat, hindari makanan dan minuman yang dingin, makan secara teratur, minum air yang banyak, kemudian menjaga kebersihan dan mengatasi stres. Silahkan klik linknya. Nanti kita akan memulai latihan soal tentang gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan manusia.
selamat untuk Mbak Siti Nur Aisyah dapat ranking 1 ya, dan Mbak Dia sebagai ranking 2. Setelah pembelajaran ini, bagaimana perasaan kalian? Senang atau tidak? Senang, Bu. Alhamdulillah. Nah, semoga bermanfaat untuk pertemuan selanjutnya. Kalian nanti akan mempelajari tentang zat aditif pada makanan ya. Silahkan kalian pelajari di buku paket. Untuk pertemuan selanjutnya dibaca-baca dulu. Nah, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat dan silahkan kalian lanjutkan aktivitas masing-masing, dan jangan lupa nanti yang belum mengerjakan latihan soal silahkan segera mengerjakan, dan untuk laporannya silahkan segera dikumpulkan. Terima kasih, ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.